Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan English Premier League yang merupakan pertandingan London Derby antara Fulham versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Fulham dengan skor 2-1. Tapi sebelum saya memberikan analisa saya, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman dan juga saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 816.000. Luar biasa memang dukungan yang teman-teman berikan, dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten. Dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair alias netral. Maka itu, Triple B bukan saja singkatan dari Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan bazar. Nah, kembali ke pertandingan semalam. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa ini adalah pertandingan yang penting bagi kedua tim yang bertanding. Kalau Arsenal tentu butuh kemenangan setelah sebelumnya mereka kalah lawan West Ham, dan juga untuk mengambil alih posisi puncak dari Liverpool. Walaupun mungkin hanya sementara saja, karena kan kemungkinan Liverpool nanti akan menang lawan Newcastle. Dan bagi Fulham ini juga merupakan pertandingan yang sangat penting, karena mereka ingin menjauh dari zona degradasi. Awalnya saya kira bahwa Arsenal akan bermain terbuka, bermain seperti biasa, dengan high tempo, bermain agresif, bermain mengandalkan garis pertahanan yang tinggi, dan juga akan bisa meraih kemenangan. Karena ya kalau dari segi materi pemain, Arsenal menang lah dari Fulham ya. Apalagi Fulham formnya kan lagi kurang baik ya. Bahkan sebelum lawan Arsenal, mereka kalah di 3 pertandingan terakhir mereka di English Premier League. Bahkan sulit banget bagi mereka untuk mencetak gol. Dan ini permainan Arsenal beda banget nih. Jika di pertandingan lawan West Ham, Arsenal mendominasi jalannya pertandingan, menciptakan secara total puluhan peluang, ya mainnya high tempo. Tapi di pertandingan semalam, lemas para pemain Arsenal. Dan bagi saya teman-teman, ini adalah permainan terburuk Arsenal dalam 1 tahun terakhir. Saya gak pernah lihat para pemain Arsenal bermain lemas seperti ini. Memang Arsenal mendominasi jalannya pertandingan dari segi ball possession. Tapi dari segi peluang, sebetulnya mereka gak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Fulham sebaliknya tidak bertahan. Cuma mereka ketika menyerang, mereka punya target, yakni untuk bisa menciptakan peluang. Maka itu mereka menyerang itu secara perlahan-lahan, build up dari pertahanan, tapi jika mereka sudah bisa masuk ke ruang pertahanan Arsenal, pasti end produknya itu adalah sebuah peluang yang berbahaya. Walaupun mereka juga sama seperti Arsenal, tidak bisa menciptakan banyak peluang on target. Tapi pergerakan para pemain Fulham lebih meyakinkan. Pelatih mereka kalau nggak salah namanya Marco Silva kan. Tampak nih strateginya meminta para pemain Fulham main pressing, main juga garis pertahanan yang tinggi. Untuk menyulitkan para pemain Arsenal membangun sebuah proses serangan yang cepat yang biasa mereka lakukan. Tapi sebaliknya tampaknya taktik dari Arteta ini berbeda. Mungkin juga dia meminta para pemain Arsenal ya nunggunya di tengah. Dapat bola baru switch play-nya cepat, nih beda banget kan. Biasa kan Arsenal mainnya kan high line of pressing ya, mereka pressing tinggi ya, menyulitkan para pemain tim lawan untuk membangun serangan. Tapi karena mereka gak main high pressing, gak main high tempo juga, gak bermain agresif seperti biasanya, para pemain Fulham enak juga membangun serangan. Justru para pemain Fulham ketika melakukan kesalahan, mereka bisa merebut bola kembali dari para pemain Arsenal dengan begitu baik. Dan mereka juga jarang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang keras. Justru para pemain mereka mendapatkan kartu kuning karena dianggap oleh wasit mengulur-ulur waktu, ya kan, artinya wasting time gitu. Tapi from the style of play, tampak banget para pemain Fulham ini permainannya cair banget. Dan Arteta juga sangat disayangkan ya. Dari awal memainkan Eddie Nketiah, oke lah mungkin dia ingin memberikan peluang kepada Eddie Nketiah ya. Karena kan Eddie Nketiah juga jarang yang menjadi starter ya, apalagi Jesus di pertandingan sebelumnya mengecewakan. Tapi ketika Nketiah itu sudah sulit mencari ruang ya, atau juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol, seharusnya Arteta ini jangan tell me, jangan telat mikir. Karena ada Gabriel Jesus di bangku cadangan, masukin aja Jesus. Memang sih Arsenal unggul lebih dulu kan. Ya mungkin teman-teman menilai bahwa ada proses teamwork di antara para pemain Arsenal, tapi kan enggak. Itu Martinelli tampak shooting langsung, dia tidak mengoper bola. Padahal tugas dia adalah untuk mengoper bola. Tapi ini kebiasaan dari Martinelli, capping shooting. Saka juga sebetulnya biasanya begitu. Ketika dia shooting ada rebound ya, di save oleh penjaga gawang dari Fulham. Nah ketika ada rebound itu, nah, Ben Leno ya, mantan penjaga gawang dari Arsenal ya. Ketika di save itu rebound, kemudian Saka kan bisa mencetak gol. Jadi ini bukan gol teamwork.
Dan memang Arsenal bisa mencetak gol dari dalam kotak penalti. Tapi seharusnya kan para pemain Arsenal juga coba untuk shooting-shooting dari luar kotak penalti, itu jarang mereka lakukan. Dan Fulham hebatnya bisa cepat recover kan. Ketika sudah 1-1 saya sudah melihat nih momentum sudah berada di para pemain Fulham. Mereka mainnya enak banget. Dan gak ada kepanikan gitu di antara para pemain Fulham. Hilang bola langsung mereka rebut. Jimenez mainnya liar banget. Ada Palhinha, pemain mereka di tengah kuat banget tuh. Declan Rice malahan gak banyak kelihatan. Ini sudah 2 pertandingan terakhir nih. Declan Rice permainannya underperform nih. Dan kita dapat 2 chance tapi gak bisa dia skor. Yang satu chance-nya lemah itu ya. Tapi saya juga tidak melihat Saka dan Martinelli ataupun Odegaard konsisten memberikan bola kepada Nketiah. Gimana caranya dia bisa mencetak gol juga. Di babak kedua justru saya tidak melihat para pemain Arsenal bisa banyak menciptakan peluang. Dan lebih terfokus untuk membagi bola kepada Saka. Nah ini menjadi problem tentunya bagi Arsenal ketika Saka memang di-lock oleh Robinson. Bagus sekali ini Robinson mainnya ya. Dan Willian mantan pemain dari Arsenal on fire banget nih. Mungkin dia ingin membuktikan juga kepada Arteta ya, yang sebelumnya kan dia di PHP. Kalau nggak salah ketika dia mau pindah ke Arsenal, Arteta pernah mengatakan bahwa dalam 2 atau 3 tahun ke depan, jika dia gabung ke Arsenal, maka Arsenal akan bisa menjadi juara dari Champions League. Padahal ya sekarang kita lihat mau menjadi juara dari Premier League saja kan nggak bisa. Gitu. Belum bisa lah ya. Dan saya nggak yakin juga musim ini menjadi juara sih kalau mainnya seperti ini. Apalagi Arteta yang tampaknya overthinking ya, seperti Pep Guardiola ya. Jadi overthinking itu artinya terlalu banyak berpikir dalam menyusun starting lineup, kemudian terlambat mengambil keputusan ketika ada pemain yang memang nggak perform di atas lapangan. Jadi memang saya melihat bahwa kesulitan bagi Arteta adalah ketika dia tidak bisa menentukan starting lineup-nya sesuai dengan kebutuhan bagi timnya. Artinya di pertandingan ini kan Arsenal butuh gol ya. Jadi memang alangkah baiknya dimainkan Jesus dari awal, walaupun performanya nggak bagus lawan West Ham, tapi kan Fulham bukan merupakan tim sekuat West Ham. Justru dengan tipe Jesus yang mengacak-acak pertahanan tim lawan mungkin juga lebih banyak peluang dari Arsenal. Tapi kan faktanya Arsenal tidak bisa banyak menciptakan peluang. Dan Fulham ada gol, second goal oke lah. Memang ini scrimmage ya dari Bobby Reed kalau nggak salah golnya. Tapi ya kita lihat panik para pemain Arsenal di lini pertahanan. Dan memang seperti sebelumnya saya katakan bahwa Arsenal kan masalahnya di depan ya. Mereka tidak punya striker yang prolific ya. Atau yang bisa konsisten mencetak gol ya. Tapi selain itu di pertahanan juga nih mulai ada tanda-tanda nih. Pertahanan mereka mulai lemah nih. Sudah banyak nih mereka kemasukan gol. Dan mungkin juga mental para pemain Arsenal ini terganggu setelah mereka kalah lawan West Ham. Padahal sebelumnya mereka bisa menahan Liverpool juga kan, walaupun ya itu ada handball dari Odegaard yang tidak dikasih penalti oleh wasit. Nah saya nggak ngerti apakah ini karma berkelanjutan bagi Arsenal atau gimana nih. Tapi kalau saya lihat permainannya hancur banget di pertandingan semalam. Saya perlu memberikan analisa secara fair kan, walaupun Arsenal adalah salah satu tim yang memang saya support sejak 1990, selain juga Real Madrid ya. Di Spanyol, tapi saya kecewa banget dengan permainan Arsenal. Ini bukan Arsenal yang saya kenal dalam 1 atau 1,5 tahun terakhir. Gak ada agresivitas, di tengah juga mereka lemah. Ya jadi menurut saya layak Arsenal kalah, sama seperti ketika lawan West Ham kan saya jelaskan taktik dari West Ham jalan. Dari David Moyes, ini juga taktik dari Silva jalan. Dia meminta para pemain Fulham jangan bertahan di belakang. Kasih press di tengah. Maka itu Declan Rice ya tidak bisa berkembang, Odegaard sesekali saja, tapi Odegaard juga sulit bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ya overall kalau saya diminta untuk memberikan penilaian bagi permainan Arsenal, saya akan memberikan penilaian angka 4 dari 10. Ini permainan yang sangat amat buruk dari Arsenal. Jadi bukan saja karena para pemainnya memang nggak bisa menyatu, tapi juga taktik dari Arteta yang mungkin juga meminta para pemain bermain lebih slow lagi gitu. Ya itu bukan cara bermain Arsenal selama yang kita kenal ini, ketika Arteta sekarang sudah punya pemain-pemain yang memang dia inginkan atau yang dia perlukan. Jadi selain juga para pemain di atas lapangan ini memang nggak bisa menyatu, ada peran dari Arteta juga yang tidak jelas menentukan starting line-up-nya dan juga yang tidak bisa mengubah style of play dari timnya ketika timnya tertinggal, padahal dia sudah melakukan serangkaian pergantian pemain. Jadi dari pertandingan ini yang bisa kita pelajarin adalah ketika sebuah tim diminta untuk mengubah style of play-nya, ya, maka pemain-pemain di atas lapangan itu harus juga menyesuaikan karakter permainan mereka. Artinya begini, ketika diminta untuk press di tengah, seharusnya pemain seperti Saka dan Martinelli juga melakukan pressing. Tapi yang saya melihat, mereka menunggu bola. Jadi mereka tidak banyak melakukan pressing, tapi mereka menunggu ketika ada switch play. Nah seperti itu jika caranya, maka para pemain Fulham bergerak lebih leluasa dari sektor wing. Maka itu gol pertama dari Fulham kan ketika ada pergerakan dari sektor wing. Jadi sekarang tinggal kita tunggu nih gajahnya kapan bisa naik ke puncak lagi. Tapi kalau sementara ini gajahnya sudah merosot, ya kan, ke peringkat nomor 4. Dan saya gak yakin mereka akan bisa recover. Tampaknya mental para pemain Arsenal kena. Karena dalam 2 pertandingan terakhir di pertandingan London Derby mereka kalah. Padahal kita tahu
Biasanya Arsenal tuh di pertandingan-pertandingan London Derby meraih kemenangan. Jadi ya kita tunggu saja nanti pertandingan selanjutnya dari Arsenal. Tapi untuk sementara ini yang bisa saya simpulkan bahwa gajahnya di pertandingan tadi malam atau kemarin malam kalah lawan semut. Dan semutnya padahal bukan semut merah loh. Kalau semut merah tuh kan sakit juga ya kalau digigit. Ini semut hitam. Lawan semut hitam aja kalah. Gimana caranya mau menang lawan semut merah nanti ya? Ya kita tunggu saja nanti pertandingan selanjutnya dari Arsenal. But for now, saya pesimis bahwa Arsenal akan bisa bersaing di papan atas. Dan yang saya khawatirkan ini adalah awal dari kemerosotan performa dari Arsenal. Apalagi next match lawan Crystal Palace yang juga kita tahu permainannya agresif. Ya tentu saya harapkan Arsenal bisa bangkit. Tapi untuk sementara ini saya juga tidak mau berharap banyak. Dan saya ingin menunggu bagaimana nanti respon dari para pemain Arsenal setelah kalah 2 kali secara berturut-turut. Kalau mereka gak bisa bangkit, udah hancur Arsenal musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.